Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini masih barengan sama Melati Putri di Sore Ceria. Kita sudah hadir di Numpang Nampang sebelumnya. Saya juga mau menyapa teman-teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan juga Cirebon ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya teman Pro 2 dan selalu dalam keadaan yang kondusif di sore hari ini seperti cuaca kota Bogor yang cerah. Dan di studio Pro 2 FM sudah hadir salah seorang Miss Teen Global International. Nih, kita bakalan ngobrol-ngobrol sampai jam 5 sore nanti barengan sama Roma Senta Febiola. Hai Febi. Halo kakak. Seger banget deh studio Pro 2 kedatangan kamu ya. Ya bisa aja. Ya dong. Dan senang banget aku juga bisa dapetin kesempatan untuk kenalan sama kamu. Tapi sebelumnya kamu kenalin diri kamu dulu dong ke teman Pro 2 ya yang ada di Bandung, Bogor, Cirebon. Halo semua sobat Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, Cirebon. Aku Roma Senta Febiola, Miss Teen Global Best Introduction Video. Halo semua. Aku jadi teringat sesuatu, tau gak sih Feb? Kamu main TikTok gak? Iya dong pasti. Kamu tau kan meme video beauty pageant yang kalau ngenalin diri Miss Universe, tau gak? Yang Kanada. Aku gitu juga loh kak. Oh iya? Iya, Serius? mau. Coba kayak gitu dong kenalin dirinya ya. Oke. Kayak yang baby ala gitu ya. Oke, Tunggu. berdiri boleh kalau kamu mau berdiri. Hello everyone, I'm Roma Senta Febiola from Indonesia. Teman Pro 2 ini bukan lagi bikin meme, kita bukan lagi tiktokan ya Feb ya. Karena ini benar-benar adalah satu pengalamannya Feby ikut ajang beauty pageant internasional ya. Namanya Miss Teen Global International dan dia menang Best Video Introduction 2023 saat itu diselenggarakan di Malaysia, bener gak? Iya. Nah coba pengalaman kamu ceritain dong awalnya itu kenapa kamu bisa ikutan ajang beauty pageant seperti ini? Awalnya itu kak, aku tuh ngefans banget sama Kevin Liliana. Oke, terus? Karena aku memang beauty pageant lovers, jadi aku iseng-iseng itu awalnya mengikuti pageant yang kecil-kecil dulu kayak Putri Remaja Jawa Barat. Jadi dari kamu remaja itu kamu udah kayak punya ketertarikan, terus kayak cobain dulu deh di area yang kecil-kecil dulu. Kalau waktu remaja itu kamu dapet Miss apa? Jabar apa? Putri Remaja Jawa Barat waktu SMP ya, apa SD? SMP kelas 3 kalau nggak salah itu. SMP kelas 3 Putri Remaja Jabar Best Speech 2022 ya. Terus kamu dapat second runner up Miss Ultra Universe 2022. Miss Ultra Universe ini apakah sebelum Miss Universe atau gimana? Miss Ultra Universe itu beda kak sama Miss Universe. coba ceritain deh. Aku nggak pengalaman bener-bener. Gimana, coba ceritain perjalanan kamu. Terus apa yang paling berkesan dari kamu ikutan ajang-ajang serupa seperti ini ya. Pokoknya kamu ikutan beberapa ajang beauty pageant sampai akhirnya di 2023 ini kamu menangin Miss Teen Global International Best Video Introduction 2023 di Malaysia. Itu gimana perjalanan kamu? Perjalanan aku yang kayak tadi aku udah bilang berawal dari masa remaja, terus itu aku udah kalah. Sebenarnya aku kalah kak. Nah aku kalah, terus aku nyoba di ajang yang sama. Aku coba ajang yang sama. Baru aku meraih best speech. Terus abis aku meraih best speech, aku mencoba lagi di ajang Miss Ultra Universe itu. Oke, jadi pertama kali sempat kalah, terus juga sempat mencoba lagi di ajang yang sama, akhirnya menang best speech. Akhirnya itu mungkin jadi nge-boost up rasa percaya diri kamu ya untuk ikutan beberapa ajang lainnya gitu kan. Ketika sekarang umur kamu udah 19 tahun ya, berarti udah kuliah ya. Dari SMP, SMA sampai kuliah, apakah itu terus perjalanan yang kamu lakukan? Maksudnya kamu terus-terusan ikutin ajang beauty pageant atau gimana? Terakhir kali sih kemarin kak, semester 1 udah itu terakhir. Oh itu terakhir ya. Tapi dalam perjalanannya dari SMP
sekali gagal ikutan terus, nggak berhenti gitu maksudnya? Iya. Oh oke. Pengalamannya apa sih yang paling kamu sukai dari ikut ajang kayak gitu? Aku itu paling suka sebenarnya pas behind the scene sih Kak. Oke, kayak gimana tuh situasinya? Coba gambarin dong, aku kan belum pernah. Ikutan dong makanya. Iya kira-kira, wah ikutan ya. Kira-kira gimana situasinya? Apa karena deg-degan rame-rame sama peserta yang lain? Terus apa karena apa? Yang bikin serunya tuh apa? Yang bikin serunya itu Kak, sebenarnya menurut aku ya gimana ya? Mau insecure tapi nggak boleh. Tapi kalau misalnya mau menang juga Insecure. Tapi kok yang lain kayaknya gimana gitu ya? Ada rasa-rasa itu. Oh berarti mungkin kayak semacam adrenalin rush gitu ya, antara deg-degan, takut berbuat salah, takut nggak maksimal, tapi harus percaya diri gitu ya. Oke, dan lucu banget teman Pro 2 Feby ini mannerismnya masih ala-ala beauty pageant banget. Jadi mungkin ya kalau kamu mendengar cara berbicara seperti itu memang gitu ya Feby ya, ternyata aku baru tahu loh kalau cara berbicara di beauty pageant tuh memang ada SOP-nya, bener nggak sih? iya. Benar banget. Seperti tadi cara mengenalkan diri, SOP-nya memang seperti itu ternyata ya. Iya benar. Oke teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan juga Cirebon kita masih bakalan ngobrol-ngobrol terus. Pastinya masih barengan sama Feby. Nah untuk kamu yang pengen ikutan ngobrol, pengen tanya-tanya, mungkin kamu juga tertarik untuk ikutan beauty pageant serupa, terus pengen nanya tipsnya gimana sih, terus ini sebenarnya apa sih yang menaungi Miss Teen Global Internasional, gimana cara daftarnya dan lain-lain, mungkin apa sih value yang bisa kamu ambil dari pengalaman kamu ikutan ajang seperti ini? Kalau value yang bisa diambil tuh dari beauty pageant tuh banyak banget tuh Pak. Kalau buat kamu sendiri apa? Networking aku jadi banyak. Apalagi yang pas ke internasional itu Kak, punya teman dari Kamboja, punya teman dari China, punya teman dari luar negeri tuh rasanya kan feel-nya beda Kak. Beda ya, kamu di tempat yang beda pula, terus juga mereka dengan gaya, cara bicara, terus juga kebiasaan yang beda gitu ya. Sulit nggak sih beradaptasinya ketemu sama teman-teman dari, itu kan Asia Afrika ya? Iya. Sulit apa? Kayak langsung gampang ngeblend atau ada kesulitan nggak sih? Di day one doang Kak, di hari pertama doang sulit, tapi pas nanti udah hari kedua, udah nanti kita merangkul satu sama lain, ada yang nangis kita merangkul satu sama lain, padahal kita nggak sadar kalau dia itu musuh kita kan. Kompetitor ya. Iya, kompetitor. Pokoknya bersaing itu hanya di panggung sebenarnya, tapi tujuannya masing-masing itu menampilkan versi terbaik dari masing-masing negara gitu kan, yang diwakili sama kamu dan teman-teman ya. Tapi secara personal di situ terjalin kayak semacam friendship gitu ya. Ya benar. Sampai sekarang itu masih kontak? Masih. Aku masih DM-an. Oh seru ya. Dan biasanya ada yang suka berakhir jadi deket banget, ada nggak? Kalau aku sih ya sebatas itu doang sih, DM-an. Tapi kalau aku ada tuh teman dari Kamboja sama teman dari Malaysia, itu kayaknya mereka udah akrab banget gitu ya sampai sekarang ya. Kenapa kayaknya kamu sambil teringat suatu kejadian yang lucu. Ada apa Feby? Dia mau ketawa aja ditahan. Kalau di sini nggak apa-apa, boleh ketawa aja ditahan ya. Mungkin masih kebawa situasi ini ya, karantina ya. Kenapa? Kan waktu itu kan kita mau pulang Kak, yang dari negara-negara lain, tuan rumah itu kan Malaysia. Ya. Nah terus yang orang Malaysia ini pas temennya mau pulang nangis. karena udah terlanjur akrab gitu ya, sedih nggak mau ditinggal. Oke, terus sebenarnya dari itu sedikit pengalaman kamu yang kayak bisa memperkaya lah ya, gimana sih rasanya punya teman dari berbagai negara yang berbeda gitu ya, banyak yang bisa di-share bareng-bareng gitu ya. Tapi di luar itu sebenarnya motivasi atau tujuan utama kamu ikut ajang seperti ini apa? Dari situ selain membangun networking tadi, dari anak-anak Indonesia sendiri, dengan aku mempunyai jabatan ini Kak, aku ingin membuat suatu wadah atau yayasan. Nah, yayasan ini
Sebenarnya sudah ada dan aku beri nama Roma Senta Art Gallery. Kamu udah punya yayasan saat ini? Iya, Oh, oke. Terus itu bergerak di bidang, kalau art gallery berarti seni ya? seni. Mhm. Itu ada di bidang fashion, Mhm. fashion modeling, Mhm. beauty pageant pun ada, Mhm. di bidang dance dan juga singing juga ada, Oh, jadi entertainment. dengan pengalaman kamu ikut beauty pageant sampai ke taraf internasional gitu ya, ke Malaysia kemarin, dari situ berbekal dari pengalaman kamu bikin yayasan di sini di Bogor. Iya, di Bogor. Oh, di Bogor. Cibinong. Di Cibinong tepatnya ya. Jadi itu mewadahi siapapun, misalnya teman-teman yang seumuran kamu kah, atau yang lebih muda atau gimana? Yang lebih muda bisa, aku juga bisa, Kak. Oh, remaja, cewek cowok bisa? Semua bisa. Bisa. Kalau ikutan bergabung di dalam wadah yang kamu bikin ini, jadi mungkin kamu sharing ilmu, terus juga mungkin ini kali ya, gimana caranya menuju ke berbagai macam ajang serupa gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan sekarang berarti kamu masih menjabat sebagai Miss Teen Global Internasional selama 1 tahun ya, di tahun 2023 ini, sampai nanti serah terima di tahun 2004 ya. Biasanya 1 tahun ya kalau kayak gitu ya? Ya, 1 tahun. Nah, sekarang aktivitas kamu sebagai Miss Teen Global itu apa? Selama 1 tahun ini, apa sih agendanya? Agenda aku untuk 1 tahun ini itu kemarin itu, Kak, ada duta pustaka namanya. Itu aku juga yang menjadi regional direkturnya. Itu apa coba? Duta pustaka berarti berhubungan dengan buku? Iya, benar. Kamu punya perpustakaan? Oh, bukan. Apa dong? Oh, kamu semacam kayak sosialisasi gitu soal pentingnya baca buku dan lain-lain, atau seperti apa? Jadi duta pustaka itu semacam, kalau mungkin yang kita tidak asing lagi itu Mojang Jajaka ya, Kak. Cuma ini kita menitik beratkan di bidang literasi. Kan kita tahu sendiri milenial itu literasinya males banget. Kamu termasuk yang itu nggak? Sedikit. Mungkin kamu ini juga supaya memotivasi diri kamu sendiri ya nggak sih? Iya. Iya. Sekarang udah mulai suka baca? Kalau fiksi iya, kalau pelajaran no. Tetap ya. Kalau pelajaran tuh pengennya belajar langsung gitu, terjun gitu. Emang enakan begitu ya? Gitu ya. Memang ada beberapa tipe sih ya. Ada yang suka kayak gitu juga. Gimana dengan kamu, teman Pro 2? Kamu termasuk yang suka banget baca, atau ya maksudnya baca semua buku dilahap gitu ya, dari fiksi, non fiksi, sampai buku pelajaran juga sampai lusuh dibolak-balik gitu ya? Atau kamu tipikal yang memang jarang sih baca buku, tapi kalau di sekolah guru lagi nerangin fokus gitu ya, jadi langsung masuk semuanya? Kamu tipikal yang mana, Kan? Yang kedua. Yang kedua ya, lebih enak fokus belajar saat diterangin ya, ketimbang harus baca lagi. Bener, berarti ini juga termasuk untuk memotivasi diri kamu. Tapi memang iya ya, membaca itu kan apa ya namanya, sangat penting sebenarnya. Sebatas kayak untuk kita memahami segala sesuatu mesti dibaca dulu gitu ya, dari postingan aja mesti baca dulu captionnya sebelum berkomentar, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya ya. Oke, terus cita-cita kamu ke depannya dengan membangun yayasan, terus juga sebagai duta pustaka, itu ke arah mana sih nantinya? Kamu pengen jadi apa? Kalau dari yayasan itu, aku ingin nanti yayasan itu bisa membuat lebih besar gitu, Kak. Kalau di Korea kita tahu agensi ya.